Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 28 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak pasal 44 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 12. Dan sekarang kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para nenek moyang kita menurut urut-urutannya. Tetapi juga ada yang tidak diingat lagi, melainkan lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka menjadi seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang berikut ini adalah orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 11 ayat 11 sampai 26. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan nodai rumahku. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kata-kata ini diucapkan oleh Yesus dalam kegeraman selepas mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Bukan hanya itu, ia juga membalikan meja dan bangku penukar uang dan penjual burung merpati. Mengapa amarah Yesus pecah? Karena ia menyaksikan bait Allah yang kudus telah dinodai. Penodaan amat serius terhadap bait Allah pernah dilakukan oleh Antiochus Epiphanes ketika ia mendirikan altar dewa Zeus dan menyembahnya di sana. Rededikasi dan pemurnian bait suci kemudian dilakukan pada tahun 164 sebelum Masehi. Peristiwa yang menjadi puncak dari kemenangan kaum Makabe ini kemudian diperingati oleh orang Israel setiap tahun. Sayangnya, ketika mendatangi bait Allah, Yesus menemukan bahwa rumah kudus ini kembali dinodai dengan kegiatan komersial yang sistematis dan menekan rakyat kecil secara kejam atas izin para pemuka Yahudi waktu itu. Alhasil, bait Allah menjadi tempat bisnis penuh kecurangan bak sarang penyamun. Yesus marah dan menyucikan kembali bait Allah dengan cara mengusir dan melarang segala aktivitas komersial tersebut dan mengembalikan kembali rumah Allah kepada fungsi sebenarnya, yaitu sebagai rumah doa dan lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Penodaan bait Allah ini sebenarnya menunjukkan kemerosotan hidup religius orang Israel waktu itu. Mereka bahkan tidak mampu mengenal dan mengakui Mesias yang sebenarnya telah hadir di tengah-tengah mereka. Cerita tentang pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah dalam Injil hari ini juga bisa dipandang sebagai simbol dari kemerosotan ini. Karena tidak berbuah, pohon ini pun dikutuk oleh Yesus sehingga menjadi kering hingga ke akar-akarnya. Nasib naas dari pohon ini mengingatkan kita akan pengadilan Allah bagi umat yang tidak setia kepadanya. Karena itu, Yesus memerintahkan supaya kita sungguh percaya kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, Yesus ingin agar mereka yang percaya kepadanya sungguh menghormati bait Allah dengan sepantasnya dan menggunakannya sesuai hakikatnya sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Dengan iman yang sungguh, kita datang kepada Allah dalam bait-Nya yang kudus, kita berdoa dan menyembahnya, dan niscaya hidup kita
akan penuh buah dan sukacita dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin.